Oras babatah ganupan, kudia GKPS Sareso Cililitan, sadarion, jumpa kita usai bani bedah hari Minggu, tapi tetap lebih kita marianan bani yang tabe rumah tabe, tapi lang mapakurangi ay malas di horta tene, halani tetap do Tuhan roh kubata, menyapa kita marhiti hatani. Pai may basa hita hatani Tuhan, biar matonggo hita. Tuhan ne bata, Bapa namin na marhabang sa negeri atas. Terima kasih ma Tuhan, isombak kon hanami kubamu. Ibagas sa derion, riyapu si hanami Tuhan, ibagas ibadah nami. Agepe, tetap ope, baninyanan masing-masing. Tapi pos dohor nami sir-sir doham hadir. Ibagas uhur nami bay, maritihon ni ibadah nami. Siol majalon nami Tuhan, hatamu bani panorongon, ase marhitap tu ni mempergogoy hanami, ase hatamu na siho jalon nami tongon Tuhan, mapakorhon hadiaronin, itongah-tongah ni guluh nami marsalasada. Roh maham Tuhan, dumma sir-sir hanami haganupan. Amin. Oras mabata ganupan, kurian ni Tuhan na hinaholongan, hati ni Tuhan batay bagas sadarion, ay mahumbani Lukas 12, muka kumbani ayat 10 das kubani ayat 20 sada. So non ma nini hatan Tuhan. Pasal hala na bayak, tapi oto. Adong ma sa halak kumbani halak na mabuyay, na makataon hubani. Guru, hatan hamma sa ninakku, asi bagi siti anon namiyay rap pakonaw. Tapi nini mahubani, ambya, isi pabak kita o gabi panguhum, barang si bagi tian-tianon benima. Ladariya tahon mabani sidia, jaga mahanima, lamot ko na hanima madirinima dopak sa galaurhaut, ayage marlobih-lobih halak, senghum bani artanyay guluhni. Gabaya tahon ma sa dalimbaga ba ni sidiya nini ma. Adong ma sa dahalak na bayak, buwedo gogoh ni Jumani. Jadi marpikir may ngay baga suhur ni sonon. Masibahenon ko. Ay sengdong behasyatan ni gogoh ni Jumakko. Gabi nini ma, on mahubayin. Uparseda matuangan ko, anja hupauli ma si bagal honon niyay. Asi hunjai hupatupu ganup omiyay, apa artakku haganup. Anjanik mabani tundihu, ale tunduhi udom masir-sir buay artamu. Sukup ma piga-piga tahunon. Aybe, marsaran maho, mangan, minum, anjaham marmalas nihuru. Tapi nini ni bata mahubani, ho nauto. Sa bolginon mabuatan hosah mo humbam. Anjaha na pinasirsirmin, bani isi main. Sonay ma ujung ni halat na patupu-tupu arta bani dirini. Ang guseng bayak iya bani naibata. Ay ma dasni, kita haganupan na hinaharga ni Tuhan ta Jesus Kristus. Siapa yang gak mau kaya? Semua orang pasti mau kaya. Omong kosong doang, godong hal mengatakan, aulang bakku kaya. Aku tidak mau menjadi orang kaya. Semua orang pasti menginginkan kekayaan. Di dalam hidup kita ini, bani guluton, berupaya do kita memiliki harta yang banyak. Ayo harta. Na di iba na lang terbahin sino mambahin bayak bana. Ang terbahin na ay sura-sura ni halak. At ini, enak tumangno tini, ang gubuhay arta diri. Ang go banisir monta, penginjil ta, mambahin lagu, songon lagu ng sikulah minggu. Apa yang dicari orang, pagi, siang, petang, malam. Nah itu ini. Uang.
Apa yang dicari orang pagi, petang, siang, malam? Uang. Itu fakta di dalam kehidupan kita ini. Fakta duai itu ngatongan di keluton. Jajat na hurang do anggo pasal hartaon. Lagi demma dong mabue hurang do tong pangahap. Jangan memang lang dosa gawi halak na bayak. Tidak dosa untuk menjadi orang kaya. Sah. Sah-sah tumang dong. Ang godong uhur tasyol gabi bayak kita. Lang dong dosa ya. Si ulang koma lang marsura-sura diri dong bendiri. Ulang koma marsura-sura diri kita tidak punya harta. Ya. Heran dulu yang godong sura-sura ni arak aku pingin jadi miskin. Susah. Kalau ada orang yang bercita-cita menjadi orang miskin. Mari kita lihat di dalam Yohanes. Ya. Yohanes 10 ayat 10. Saya akan bacakan di sini ayat 10b. Ini sonon, bani bahasa sebelum. Kubaca magano pa 10 ini. Roh pe panako pita na laho manako na manayati apa mangago do hasa. Roh doau asidong haguluhan ban si dia anja hamar lebih-lebih. Saya pikir itu menjadi sebuah pernyataan yang sah bahwa kita sebagai orang Kristen juga ya nggak apa-apa marsura-sura untuk menjadi bayak. Sah hagunu panai. Anggo sah doai, anggo diardo sunayai, apa yang menjadi persoalan bagi kita? Mungkin itu yang perlu kita tanya agi marhitem bilat tasendirion. Apa yang menjadi persoalan bagi kita kalau menjadi orang kaya itu sah? Kalau menjadi orang kaya itu lumrah orang berpikiran untuk menjadi orang kaya, sekolah sebut tai. Lang mungkin masura-sura kita untuk gabi orang miskin. Semua yang kita lakukan pasti kolak ko penyembah, asal marhasil nyembah sama pangahap ni orang tua. Tapi apa persoalan? Agis songonan hati Tuhan batai bakas sadirion. Pertanyaannya adalah sejauh manakah anggo sebut kita sebenarnya, anggo bayakam, anggo halak nakayaham. Sejauh manakah kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, mempergunakan dan memanfaatkan kekayaan yang ada kita, yang ada pada diri kita itu untuk kemuliaan Tuhan. Karena persoalan itu datang ketika kita menjadi orang yang sombong. Ya, karena kecenderungan begitu. Orang-orang yang memiliki harta, orang-orang yang memiliki banyak duit, kecenderungannya menjadi orang sombong. Dan kekayaannya itu, hinadongannya hanya untuk kesenangan diri semata. Sehingga magnet ni harta on mendorong terus menerus. Magnet harta tadi, karena dirasakan enak sekali hidup dengan harta yang banyak, magnet di harta ai selalu mempengaruhi kita. Menambah. Ai nadongi bagas pikiran di halak. Ang domma cenderung kita dipengaruhi oleh kekayaan itu. Mari bilang tasaderion, ya, penulis Lukas membuat perbandingan melalui tawaran oleh firman Allah. Ada tawarannya. Perbandingan itu dinyatakan oleh firman Tuhan batas saderion. Bagaimanakah kita memperbandingkan harta sonangan dibanding harta ai dibandingkan dengan apa yang disebut Allah menyambilat tasaderion. Yang pertama, kita menimbun harta dan kita tidak peduli dengan iman. Ya. Ayo nih sebut nih John,
Tetapi ni bata mahumbani ho nauto sabulginon buatan mohosah humbam. Anjahana pinasir sirmin berisi main. Nah itu kan pertanyaan, perenungan untuk perlu ikalkulasi bagas diri tersendiri. Kita menimbun harta, tapi kita tidak peduli dengan orang lain. Anggus sebut jiwamu akan diambil malam ini juga. So, mau kemana? Harta tidak tahu mau kemana dibuat, dan jiwa kita juga tidak mendapat tempat di surga. Harta itu tidak bisa menolong kita, dan juga harta di surga tidak ada. Karena ketika kita hidup di dunia ini, tikimang gulu kita di dunia hamil habaya kontai, yang ada hanyalah menyenangkan diri sendiri, menimbun terus. Ayo nih kritik nih, peduli son, Tuhan bani ambilanon kepada orang kaya itu. Sehingga tahun ayo sih niaya siau menongahnya nih mak, karena dia melihat ada ketidakseimbangan di dalam pemikiran orang kaya itu. Dia sudah memiliki harta yang banyak, tapi masih menginginkan terus. Karena itulah logika orang-orang yang hidup di dalam ketamakan itu tadi. Hal ini akan terjadi bagi orang-orang kaya di dunia ini, tapi tidak kaya di surga. Sekali lagi, kita mau sebut, Tuhan tidak pernah melarang orang kaya di dunia ini. Tetapi bisakah kita kaya di dunia ini dan juga kaya di surga? Itu menjadi pertanyaan. Dan itu adalah sesuatu yang mungkin bisa kita capai di tengah-tengah kehidupan kita ini. Terus apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita buat menjadi perbandingan untuk melihat kenyataan ini? Mari kita tilik dulu kehidupan beberapa orang sukses yang juga dalam kesuksesannya dia juga mau melakukan kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Yang pertama adalah Warren Buffett, Bill Gates. Mereka dua ini adalah orang-orang kaya. Ya, Warren ini pernah juga katanya miskin dulu. Pernah jadi sales door to door, menjual permen karet, juga pernah menjual koran, tapi dia menjadi investor nomor 1 di Amerika saat ini. Walaupun dia investor nomor 1 di Amerika, dia masih tinggal di rumah lamanya dan juga masih memakai mobil yang lamanya. Dan katanya 90% kekayaannya disumbangkan untuk tujuan amal. Wow. Bayangkan orang kaya di Amerika, investor nomor 1 di Amerika, ya, memberikan 90% kekayaannya untuk tujuan amal. Kedua, Bill Gates, ya, pendiri Microsoft, disebut orang terkaya dia juga di Amerika Serikat. Ya, mereka bersama-sama dengan Warren ini memiliki usaha donasi di Giving Pledge. Ya, ini adalah organisasi amal. Tujuannya adalah untuk membantu orang lain dalam waktu, tenaga, dan uang. Filantropis. Itu yang disebut dalam usaha mereka itu. Ketika mereka mau menolong mereka, memberdayakan mereka dengan apa yang ada dalam diri mereka, dengan harta mereka, mereka memberdayakan orang-orang miskin, memberdayakan orang-orang yang tidak mampu, supaya mereka bisa berdaya dan hidup menjadi manusia yang sesungguhnya di tengah-tengah dunia ini. Pertanyaan kita adalah, makin miskinkah mereka ketika mereka menolong itu? Makin miskinkah mereka ketika 90% kekayaan Warren tadi diberikan untuk tujuan amal? Makin miskinkah mereka? Tidak. Walaupun itu mereka lakukan. Walaupun Bill Gates dan Warren tadi memiliki organisasi yang disebut dengan Giving Pledge tadi, tapi mereka tidak menjadi miskin. So, kalaupun kita ternyata mempunyai harta dan juga mau memberikan harta kita itu untuk orang lain, untuk kesejahteraan orang lain,
ternyata kita tidak semakin miskin. Kalaupun kita memiliki harta, jangan lupa memperhatikan kehidupan keluarga, memperhatikan keluarga istri, memperhatikan orang lain, dan hidup dalam tatanan sosial. Karena kecenderungan orang-orang kaya ini sosialnya tidak ada. Kecenderungan orang-orang kaya ini adalah tidak perlu dengan orang lain. Tapi dua contoh orang kaya di dunia ini harus bisa menjadi sebuah perenungan bagi kita di tengah-tengah kehidupan kita ini, bahwa apapun yang kita miliki ini, ketika kita sadar bahwa ini adalah sesuatu yang bisa hilang kapanpun, dalam perenungan tadi yang disebut oleh firman Tuhan hari ini, sekarang kau ambil nyawamu, untuk siapakah hartamu itu? Sia-sia mah kanu panai. Artinya manusia diciptakan untuk menjadi makhluk sosial, tidak untuk hidup sendiri. Bagaimanakah kita memahami bahwa kekayaan yang ada dalam diri kita itu juga adalah sarana Tuhan untuk membantu orang lain? Untuk apa hidup di dalam kekayaan kalau toh menjadi orang yang kesepian? Kebahagiaan harta harus didukung oleh kebahagiaan sosial. Dan kebahagiaan sosial itu akan mendukung di dalam kebahagiaan iman. Topik minggu kita pada minggu ini adalah 9 mahisapon. 9 keserakahan, surakah. Jauhkanlah itu semua. Tinggalkanlah keserakahan, tinggalkan mahisapon, tadikon mahsurakahon, tapi hombari ma goluh naun jah masih bere-bere. Tapi hombari ma goluh. Ang gubani sa pari sebut hombari ma goluh narama miringi kubani hasoman jolma. Dengan konsep yang seperti itu, maka harta yang diberikan Tuhan bagi kita adalah sebagai titipan Tuhan untuk menjadi berkat kubani isi pe tengah-tengah ni guluton, lang mambahan guluton menjadi goluh na sombong itong-tongah ni perguluhanta. Kasi song topik ni minggu taon na sebut kita na kanya simbili mahisapon, maka kita semua orang-orang percaya ketika Tuhan menitipkan harta itu sama kita semua, jangan biarkan hati yang tamak tadi, hati yang serakah tadi ada dalam diri kita, sehingga semua itu kita lakukan untuk kesenangan kita. Tapi sebut pada sedarion, tapi hombari magoluh naun jah marsi bere-bere, ya, hombari magoluh nara marbagi kubani haganu pandasoman. Hal ni ibagas sunay ma, jupakam hasonangan itong-tongah ni guluh dunion, sada jupakam homa hasonangan bani arta na surga. Martong mahita. Terima kasih bani hatamu Tuhan na ijaluhan nami bani padarongon. Mahita ton di mo na passing berehama ban nami uhur si pambalosi. Kasi tongon Tuhan selalu terima kasih karena hubani haganupan ahan na ibiriham tonga-tonga ni gulong nami yon. Jadi tanda ni terima kasih nami tongon Tuhan, boy marbagi hanami, bani ahan na ibiriham tonga-tonga ni perguluhan nami, lang hisapon hanami, lang surakak kanami, tapi guluh nami, gabi guluh ni halak na unjah, masih beri-beri tonga-tonga ni guluh nami yon, berbagi bani halak na dong, itong-tonga ni guluh nami. Sehingga terima kasih ben nami, isondos ko kanami hubamu, iberihamdo ben nami arta itong-tonga dunia on, jangan jupahan arta dohan nami surga, hal ni guluh nami, nara berbagi itong-tonga ni perguluhan nami. Terima kasih mo Tuhan ay maperunungan nami bani sedarion, hamma napasaut kon hagano mahatamuin, ibagas perguluhan nami marsada-sada. Terima kasih Bapak, may idok maham, ibagas Kristus Yesus, lalu hamma tonggo nami yon. Amen. Taganupan, paima, yadusok kita galanganta, kubalin Tuhan ni bata, tangal hita mulubi, hatan ni bata, nagabi unjolan bata law manggalang, aima na tersurat bani, sada kronika sa plonom, ayat 20 siyah, beri ma bani Jehovah hamulian ni goran ni, buwan magalangan,
anja roh mana siam hulubeni, sombah majahoba, marpakaian na mapasing. Sonari, patupuhi dama galangan ta. Martongo mahita mengendoskan galangan tahubani nebata. Ham Tuhan nebata Bapa nami pardiar layak janan naun jahu benami. Terima kasih mahaton nami hubamu hale tong dui pasu ham gulunami. Domma iya sumaniam hanami jani pasu ham hojanami das kubani sedarion. Sonari bagas malas nyuhur rodo hanami mengendoskan buahni horja. Nadu pinasu pasumin gebegalangan hatar makasion pakon puji-pujian nami hubam. Onpe saya jalo ham magalangan nami on. Bayi na sangapon ni goranmu, cara memben lambin martalidahan harajonmu iduni on. Ibagas goran ni anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami, jalo hamma tonggo nami on. Amen, ganu binerimuin tondui pakon akulako. Hamba pa namin na neguri atas, say napapasing maguran mo, say roh maharajon mo, say saot maharosin urumoy na golit ang honsongon na neguri atas. Berhama ben namin si dariyon haguluhan ariari. Sasap kam madusan namin songon panasap namin, banidosen niya soma na matdos sa dopak ka namin. Ulang hanami ibaboy hamo parlajuan, paluak kam mahanami, humbani, pangagong.
Nini hatani Tuhan, laho mahani mahusap dunyon, ambilan kon hanima ma, ambilan na bandarin, bani sagala na tinompa. Jalo na siyama pasupasu humbari Tuhan ni bata. Ipasupasu ajay parorot Tuhan ni bata maham. Isundang kon Tuhan ni bata mabuhin hubamu. Tiyanang maydo mahurni mangidakam. Ido pakkon Tuhan ni bata mabuhin hubamu. Tiyanang ipasorak madameni bani tonduimu. Amen.